Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ulfa Fitriani sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Deva Mary sebagai pemateri kedua dan Anissa Adriani sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan materi visi dan misi perusahaan. Apa yang kita inginkan? Kalimat tanya ini berhubungan dengan visi yang kita maksud. Jawaban pertanyaan ini juga menggambarkan visi yang jelas, memberikan dasar untuk mengembangkan pernyataan misi yang luas. Visi harus ditetapkan terlebih dahulu. Pertanyaan yang kedua, apa bisnis kita? Pertanyaan ini seperti menanyakan apa misi kita. Misi merupakan deklarasi dari alasan untuk menjadi sesuatu dari sebuah organisasi. Misi yang jelas diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Menurut Campbell and Young, mereka membedakan pengertian terhadap visi dan misi. Visi dikatakan bahwa kemungkinan dan keinginan atas keadaan masa depan dari sebuah organisasi, termasuk tujuan spesifik di mana misi lebih berhubungan dengan perilaku dan keadaan sekarang. Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang ke arah mana sebuah perusahaan akan dibawa ataupun gambaran pencapaian oleh perusahaan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya untuk mewujudkan visi. Yang selanjutnya ada proses mengembangkan pernyataan visi dan misi. Pendekatan yang digunakan secara luas adalah yang pertama, memilih beberapa contoh pernyataan visi dan misi dan meminta semua manajer untuk membacanya sebagai informasi dasar. Yang kedua, mempersiapkan pernyataan visi dan misi organisasi mereka sendiri. Yang ketiga, permintaan untuk modifikasi, penambahan, dan penghapusan dibutuhkan kemudian bersamaan dengan pertemuan untuk merevisi dokumen. Yang keempat, input dan dukungan terhadap dokumen akhir. Organisasi dapat memperoleh dukungan manajer untuk formulasi, implementasi, dan aktivitas evaluasi strategi lainnya. Yang kelima, selama proses pengembangan pernyataan visi dan misi, menggunakan kelompok diskusi yang beranggotakan para manajer untuk mengembangkan dan memodifikasi pernyataan. Beberapa organisasi memperkerjakan konsultan atau fasilitator luar untuk mengatur proses dan membantu menyusun kalimat. Terkadang orang luar dengan keahlian mengembangkan pernyataan yang dapat memiliki sudut pandang tidak biasa dapat mengelola proses secara lebih efektif dibandingkan kelompok internal atau komite manajer. Yang keenam ada keputusan komunikasi pada visi dan misi untuk semua manajer, karyawan, dan konstituen eksternal organisasi itu dibutuhkan ketika dokumen ada dalam bentuk akhir. Yang ketujuh, artikel oleh Campbell dan Young menekankan bahwa proses mengembangkan pernyataan misi sebaiknya menciptakan ikatan emosional dan memiliki rasa misi antara organisasi dan karyawannya. Yang selanjutnya ada pentingnya keunggulan pernyataan visi dan misi. Poin yang pertama, pentingnya keunggulan pernyataan visi dan misi terhadap manajemen strategik yang efektif itu terdokumentasi dengan baik dalam literatur, walaupun beberapa hasil penelitian memiliki pro dan kontra. Yang kedua, Business Week melaporkan bahwa perusahaan yang menggunakan pernyataan misi memiliki imbal hasil atas ukuran keuangan tertentu 30% lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tanpa pernyataan. Namun, poin yang ketiga, beberapa studi menemukan bahwa memiliki pernyataan misi tidak secara langsung berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Poin yang keempat, keterlibatan manajer dan karyawan dalam mengembangkan pernyataan visi dan misi sangat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Yang selanjutnya ada resolusi untuk pandangan yang berbeda.
Poin yang pertama, individu yang telah bekerja sama dalam waktu yang lama dan berpikir mereka saling mengenal satu sama lain, tiba-tiba menyadari mereka memiliki perbedaan yang fundamental. Contohnya, di universitas, pandangan yang berbeda terkait mana yang lebih penting dalam pengajaran, penelitian, dan layanan seringkali diekspresikan selama proses pengembangan pernyataan misi. Poin yang selanjutnya, negosiasi, kompromi, dan kesepakatan pada isu-isu penting itu dibutuhkan sebelum orang dapat fokus pada aktivitas formulasi strategi yang spesifik. Poin selanjutnya, beberapa pertentangan di antara para penyusun strategi organisasi terhadap pernyataan visi dan misi dapat menimbulkan masalah jika tidak diselesaikan. Poin yang selanjutnya, para penyusun strategi mengembangkan pernyataan visi dan misi bisnis ketika organisasi berada dalam masalah. Tentu saja hal tersebut diperlukan karena mengembangkan dan mengomunikasikan misi yang jelas selama masa sulit mungkin memiliki hasil yang spektakuler dan bahkan dapat membalikan kondisi keterpurukan. Namun, untuk menunggu hingga organisasi berada dalam masalah untuk mengembangkan pernyataan visi dan misi adalah seperti perjudian yang mencerminkan manajemen yang tidak bertanggung jawab. Menurut Drucker, waktu yang paling penting untuk bertanya secara serius kita ingin menjadi apa dan apakah bisnis kita adalah ketika perusahaan telah memperoleh kesuksesan. Poin yang selanjutnya, dalam organisasi multidivisi, para penyusun strategi sebaiknya memastikan bahwa unit divisi melakukan tugas-tugas manajemen strategik, termasuk mengembangkan pernyataan visi dan misi. Poin yang selanjutnya, organisasi yang gagal untuk mengembangkan pernyataan visi sebagaimana pernyataan misi yang komprehensif dan inspiratif, kehilangan kesempatan untuk menghadirkan dirinya dalam posisi yang menguntungkan di hadapan pemangku kepentingan yang ada dan yang potensial. Semua organisasi memerlukan pelanggan, karyawan, dan manajer, dan kebanyakan perusahaan itu memerlukan kreditur, pemasok, juga distributor. Pernyataan visi dan misi merupakan kendaraan yang efektif untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Poin yang terakhir itu ada keuntungan utama pernyataan-pernyataan ini sebagai alat manajemen strategik diperoleh dari spesifikasi mereka akan tujuan utama perusahaan. Pernyataan visi dan misi mengungkapkan ekspektasi perusahaan secara internal di antara semua manajer dan karyawan. Karakteristik pernyataan misi. A. Deklarasi sikap. Pernyataan misi lebih dari pernyataan detail spesifik. Hal tersebut merupakan deklarasi sikap dan pandangan. Hal ini biasanya luas cakupannya karena dua alasan. Yang pertama, perumusan dan pemikiran alternatif tujuan strategi tanpa mengurangi kreativitas manajemen. 2. Menyatukan perbedaan secara efektif dan memiliki daya tarik bagi stakeholder. B. Orientasi pelanggan. 1. Mendefinisikan apakah organisasi dan apa yang dicita-citakan organisasi. 2. Cukup terbatas dengan tidak memasukkan beberapa usaha dan cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan kreatif. 3. Membedakan organisasi dari yang lain. 4. Memberikan kerangka untuk mengevaluasi aktivitas prospektif saat ini. 5. Dinyatakan dalam istilah yang cukup jelas dipahami secara luas dalam organisasi. Menulis dan mengevaluasi. Untuk mengembangkan kemampuan menulis dan mengevaluasi pernyataan misi adalah dengan mempelajari misi aktual perusahaan,
Oleh karena itu, pernyataan misi yang disajikan harus evaluasi berdasarkan 9 komponen yang diinginkan. Angka-angka yang disajikan dalam setiap pertanyaan mengungkapkan komponen apa yang termasuk dalam dokumen masing-masing. Sudah selesai presentasi dari kelompok 2, kami pamit undur diri. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.